This meeting is being recorded. Kita mulai, Mbak Pungki, Mas Wahyu, Mas Akbar, Mangga. Bang Edwin. Siap. Oke, selamat siang Bapak Ibu sekalian, teman-teman dimanapun teman-teman berada. Jadi siang ini tanggal 17 April 2022 kita akan mendiskusikan satu topik yang sangat hangat belakangan ini tentang nestapa tersangka korban yang menjadi tersangka. Jadi ini lihat kita berpacu melihat dari beberapa kasus-kasus yang terbaru, ya, kasus-kasus di mana korban yang melakukan pembelaan diri itu kemudian menjadi tersangka, gitu ya, ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Nah, kasus yang baru terjadi di Lombok Tengah, Bapak Ibu, di mana korban yang melakukan pembelaan terhadap 4 orang pembegal dia, kemudian melakukan perlawanan dan 2 orang terbunuh karena upaya pembelaan secara terpaksa yang dikatakan oleh korban, gitu ya. Kemudian ditetapkan tersangka oleh Polres Lombok Tengah. Kemudian kasus ini diambil alih ketika banyak polemik, muncul banyak pertanyaan dari masyarakat terkait dengan korban kok bisa yang membela diri jadi tersangka. Nah, kemudian Sabtu kemarin Polda NTB memutuskan untuk menghentikan kasus ini. Nah, di luar kasus ini sebenarnya ada banyak kalau Bapak Ibu cermati di beberapa kasus yang serupa, gitu ya, korban-korban yang melakukan upaya pembelaan, gitu ya, dibegal di jalan atau misalnya di beberapa kasus ada juga yang melakukan upaya ruda paksa, kemudian dia melawan dan kemudian pelakunya dianiaya, gitu ya, atau mengalami luka atau bahkan sampai meninggal dunia, kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Isu soal keadilan bagi korban ini menjadi sangat menarik. Nah, teman-teman, kita akan mendiskusikan ini selama kurang lebih 1 jam dengan beberapa narasumber yang tentunya sangat kompeten di bidangnya. Ada M. Fathaillah Akbar. Mas Fathaillah Akbar ini adalah dosen pidana dari Fakultas Hukum UGM. Kemudian ada Mas Wahyu Wagiman. Mas Wahyu Wagiman adalah advokat dan juga anggota dari PILNET, Public Interest Lawyer Network Indonesia. Kemudian ada Mbak Pungki Indarti. Mbak Pungki Indarti adalah anggota Kompolnas. Kemudian terakhir ada Bang Edwin Partogi. Bang Edwin Partogi adalah Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, kegiatan ini diselenggarakan oleh Visi Integritas bekerjasama dengan PILNET Indonesia, Public Interest Lawyer Network Indonesia. Oke, Bapak Ibu, kita akan mulai diskusinya. Jadi diskusinya ini semi talk show. Jadi seperti yang saya sampaikan ke para narasumber, ada beberapa pertanyaan kunci kepada narasumber. Teman-teman narasumber bisa merespon atau menanggapi itu, gitu ya. Kemudian teman-teman untuk peserta bisa juga bertanya lewat kolom chat jika ada pertanyaan atau raise hand nantinya kalau ingin secara langsung untuk bertanya kepada narasumber. Nah, Bapak Ibu, kita akan mulai diskusi ini dengan pertanyaan yang sangat awal, gitu ya. Jadi ada beberapa kasus yang kemudian bisa dikatakan korban ketika melakukan upaya perlawanan terhadap pelaku kemudian menjadi tersangka. Pertanyaannya ini khusus buat Pak Mas Akbar, ya. Secara hukum apakah korban yang melakukan perlawanan terhadap pelaku bisa dibebaskan dari proses hukum? Dan kemudian kira-kira apa sih prasyaratnya, Mas Akbar, ya? Jadi ini yang sangat umum, kan publik suka bilang kok nggak adil nih, misalnya korban kok sudah membela diri, terancam, tapi kok ditetapkan sebagai tersangka. Kalaupun diproses, apakah ini bisa jadi prasyarat untuk misalnya dia sebenarnya bisa dilepaskan atau nanti dibebaskan di pengadilan? Mas Akbar, silakan. Baik, terima kasih Mas Eson. Jadi saya sederhana saja jelaskan secara singkat. Kalau berkaitan dengan hal ini memang cukup ramai, ya. Dan sebenarnya ini menjadi isu yang sudah sering banget dibahas.
Kalau dalam konteksnya kan kita bisa membaginya kalau bicara tentang pembelaan terpaksa, pasal 49 ayat 1, maka dia masuknya sebagai bab alasan penghapus pidana. Nah, ini sebenarnya seluruh narasumber saya rasa memahaminya. Jadi ini untuk publik juga ya. Jadi nanti kita bisa saling menambahkan juga. Jadi kalau dalam konteks alasan penghapus pidana, saya bicara secara umum dulu, alasan penghapus pidana memang secara konstruksi hukumnya bukan masuk sebagai penghentian penyidikan ataupun penuntutan. Ini secara konstruksi hukum KUHAP kita yang lama ya, karena kemudian berkembang dengan adanya peraturan Kapolri dan lain sebagainya. Kalau KUHAP kita itu pasal 109 itu demi hukumnya itu hanya merujuk kepada alasan penghapus penuntutan. Jadi adanya nebis in idem, ada meninggal dunia sama daluarsa. Nah, itu yang kemudian bisa menjadi dasar penghentian penyidikan. Nah, ini kemudian menjadi kenapa alasan penghapus pidana, kita masuk ke dalam syarat-syaratnya, kenapa alasan penghapus pidana tidak bisa menjadi penghentian penyidikan, itu karena memang memiliki persyaratan pembuktian. Kalau misalkan kita lihat contoh alasan pembelaan terpaksa, pasal 49 ayat 1, noteware yang biasa ya, yang tidak melampaui batas, itu syaratnya pertama ada serangan seketika, kemudian serangan tersebut bersifat melawan hukum, dan juga kemudian merupakan keharusan, ditambah terakhir pembelaannya merupakan pembelaan yang patut. Nah, dari konsep ini, ini sebenarnya kalau misalkan di mata kuliah hukum pidana pun masuk ke dalam satu SKS sendiri ini penjelasannya. Jadi saya coba jelaskan secara sederhana aja. Jadi terdapat serangannya seketika, dia nggak ada pilihan lain nih untuk melakukan perbuatan lain, apakah melarikan diri atau misalkan jadi tidak ada pilihan. Nah, tapi kan dalam konteks dibegal juga ada mungkin pilihan untuk melarikan diri, tetapi kan harus ada proses pembelaan juga. Maka dia ada konteks yang kedua, yaitu tadi subsidiaritas, tidak ada pilihan lain, ditambah proporsionalitas, yaitu ada keseimbangan antara serangan dan pembelaan. Misalkan dia berempat gitu melawan satu orang, yang jelas menurut saya tidak akan melebihi batas karena 4 lawan 1 gitu. Jadi selalu outnumber, jadi dia sebenarnya proporsional konteksnya. Apalagi kalau membawa senjata tajam. Cuma konteks ini konstruksi hukum KUHAP yang lama. Konteks ini kemudian syarat ini proporsionalitas, subsidiaritas, apalagi sifatnya melawan hukum, serangan tersebut melawan hukum atau tidak, itu dianggap merupakan kewenangan dari majelis hakim karena dia masuk dalam alasan penghapus pidana. Tetapi ini mungkin nanti pertanyaan nomor 2 ya, tapi saya langsung gabung saja biar mempersederhanakan. Dalam konteksnya juga kemudian kita bisa melihat bahwa syarat-syarat tersebut juga sebenarnya bisa menjadi dasar proses penyelidikan bahkan. Di penyelidikan bisa kita katakan ini perbuatan pidana atau tidak ketika dia ini bersifat melawan hukum atau tidak nih perbuatan yang dia lakukan. Karena dengan adanya alasan pasal 49 maka sifat melawan hukumnya suatu perbuatan kan hilang gitu. Sehingga seharusnya sih di awal penyelidikannya dulu membuktikan itu ada atau tidak, sehingga ketika misalkan ternyata ada pembelaan terpaksa seharusnya tidak dinaikkan ke penyidikan, karena ketika sudah naik sidik yang terjadi dalam kasus di Batam dan beberapa kasus lainnya, konteksnya hanya bisa pakai pasal 109 gitu, penghentian penuntutan, walaupun kemudian Perkap 6 2019 memperluas tuh proses penghentian penyidikan. Mungkin dasarnya seperti itu dulu Mas Eson, jadi nanti bisa kita perluas dengan pertanyaan lain. Ya, makasih Mas Akbar. Tadi ada isu soal pembelaan terpaksa ini tidak melampaui batas. Tadi isu soal ketidakseimbangan gitu ya. Jadi kadang suka ada artinya statement kalau udah dibegal kan pilihannya cuma dia yang terbunuh atau kita yang terbunuh gitu kan. Sebenarnya ada yang bilang seperti itu. Jadi nggak ada pilihan yang lain selain melawan. Nah, cuman celakanya tadi ketika ngelawan kok tiba-tiba luka gitu. Ada yang bilang, waduh ini kalau gitu lain kali jangan sampai terbunuh tapi cukup patah-patah kakinya atau tangannya. Nah, cuma celakanya kalau dipatah-patahkan kakinya atau misalnya luka-luka kan penganiayaan tetap kena ya Mas Akbar. Betul. Nah, Mas Wahyu ada tanggapan Mas Wahyu? Ini juga termasuk juga tadi kalau tadi Mas Akbar bilang sebenarnya prosesnya sebenarnya sudah harus dimulai di proses penyelidikan, untuk naikin status penyidikan, pembuktiannya sebenarnya bisa dilakukan di situ. Jadi nggak perlu sampai ke pengadilan atau buru-buru menetapkan sebagai tersangka, sebenarnya bisa ditentukan apakah lanjut atau tidak lanjut. Mas Wahyu.
Ya, terima kasih Mas Hasan. Jadi kalau melihat konteks peristiwa gitu ya, memang kuat dugaan kita masyarakat yang awam katakanlah melihat kronologis dari peristiwa yang terjadi di di NTB tersebut gitu ya, bahwa ada satu peristiwa yang memang memaksa mau tidak mau pelaku katakanlah yang ditetapkan sebagai tersangka ini untuk melakukan perbuatan yang melampaui batas gitu ya, melampaui batas-batas yang memang dibolehkan oleh hukum. Tetapi kalau dilihat dari konteks tadi Mas Akbar dan ketentuan pasal 49 KUHP gitu ya, memang situasinya itu mendorong si pelaku untuk melakukan perbuatan yang di luar batas gitu ya. Ini yang mau tidak mau harus dilakukan. Walaupun kalau kita lihat konteks yang terjadi, serangan yang terjadi itu memang memerlukan upaya yang luar biasa dari pelaku untuk bertahan gitu ya. Ini yang mungkin juga perlu dipahami oleh terutama untuk aparat penegak hukum, kepolisian misalnya, untuk memahami secara utuh bagaimana peristiwa kronologi kasus itu terjadi gitu, sehingga proses penetapan tersangka itu melalui proses yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Karena kalau dilihat dari ketentuan misalnya Peraturan Kapolri mengenai penyidikan nomor 6 tahun 2019, ada satu proses yang bisa dilakukan oleh penyidik untuk melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah peristiwa yang terjadi itu betul-betul tindak pidana, dan kemudian dari tindak pidana tersebut bisa ditetapkan siapa tersangkanya. Nah, kalau dilihat dari peristiwa yang terjadi di NTB, sebenarnya proses penetapan tersangka itu tidak perlu dilakukan gitu ya. Karena unsur tadi pembelaan terpaksa itu sepertinya sudah terpenuhi. Bagaimana si korban itu dibuntuti dari awal, dari ketika dia berangkat dari rumah oleh 4 orang yang memang kalau dilawan itu tidak seimbang gitu ya. Tapi syukurnya dia punya kekuatan lebih yang bisa mengalahkan 4 orang tersebut. Nah, ini yang mungkin perlu diurai secara lebih detail oleh kepolisian ketika dia melakukan penyidikan dan gelar perkara. Sehingga kalau misalnya sampai dengan dan sebenarnya juga untuk si perkaranya tidak perlu masuk ke untuk korban ya, dia tidak perlu masuk ke proses pengadilan. Kenapa tidak perlu masuk pengadilan? Di gelar perkara sudah cukup. Yang pertama, karena memang kalau untuk masuk pengadilan ada 2 hal yang mungkin perlu diperhatikan. Satu, reputasi. Ketika dia misalnya masuk ke pengadilan, akan ada reputasi yang rusak yang dialami oleh pelaku karena dia harus melewati masa yang cukup panjang, nama baiknya sudah tercoreng dianggap sebagai pelaku dan terdakwa, katakanlah. Yang kedua, waktu dan biaya. Bagaimana waktu yang panjang itu bisa dikeluarkan oleh polisi juga, oleh korban juga, dan biaya yang tidak besar. Nah, kalau dilakukan di tingkat penyidikan atau gelar perkara misalnya, dengan menghadirkan semua saksi, bukti, dan juga ahli, mengkaji bagaimana apakah unsur pembelaan terpaksa itu sudah betul-betul terpenuhi, itu sebenarnya lebih memudahkan kepolisian juga untuk menyaring secara tepat gitu ya, mana perkara yang bisa dilanjutkan ke pengadilan, mana yang tidak. Yang kedua juga yang mungkin perlu diperhatikan terkait dengan kinerja kepolisian, salah satu hal yang juga sangat diperhatikan oleh Pak Kapolri saat ini gitu, dengan program presisinya terkait dengan bagaimana proses penegakan hukum itu betul-betul dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Nah, konteks keadilan masyarakat inilah yang kemudian juga mungkin mendorong Kabar Reskrim untuk merekomendasikan kasus itu dihentikan. Nah, ini mungkin juga perlu diperhatikan oleh semua aparat penegak hukum, kepolisian terutama, bagaimana melakukan seleksi dan screening gitu ya terhadap semua kasus-kasus yang melibatkan katakanlah keadilan masyarakat, sehingga betul-betul prosesnya bisa dilakukan dengan baik tanpa mencederai rasa keadilan. Termasuk juga mungkin beberapa kasus yang tadi disebutkan, ada juga di Garut, ada juga beberapa di Jawa Tengah, bagaimana si korban menjadi pelaku gitu. Itu yang mungkin juga perlu diperhatikan selain kasus yang terjadi di NTB ini. Terima kasih Mas Hasan. Ya, jadi artinya ada sikap kehati-hatian dari penyidik gitu Mas Wahyu, ketika menetapkan tersangka sebenarnya
tadi kalau yang agak lebih sampaikan Mas Wahyu ada bahkan sampai gelar perkara gitu ya untuk menentukan apakah ini layak jadi tersangka atau tidak. Dan Betul. isu yang Jadi soal upaya kehati-hatian itu bisa dilakukan salah satunya dengan upaya gelar perkara. Bagaimana gelar perkara itu menghadirkan semua pihak gitu ya. Bahkan mungkin kalau perlu selain saksi, korban, pelaku, penyidik juga ahli dan juga mungkin bagian dari Direktorat Pengawasan Penyidikan di Polda atau misalnya kalau di Bareskrim itu juga ada bagian pengawasan penyidikan, bisa dilibatkan untuk melihat kira-kira apakah perkara ini sudah cukup layak dilanjutkan ke proses berikutnya termasuk penetapan tersangkanya gitu ya. Ada secara internal Polri sudah memiliki organ yang bisa memberikan input gitu ya terkait dengan bagaimana proses penanganan penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh internal kepolisian. Nanti mungkin Mbak Pungki bisa lebih banyak mengenai internal kepolisian mengenai isu-isu seperti ini gitu ya. Terima kasih Mas. Ya, Mas Wahyu. Jadi Amak Santi ini korban begal di NTB termasuk salah satu yang beruntung ya, Mas Wahyu ya. Jadi bukan beruntung dalam artian apa, jadi ketika kasus ini kemudian ramai, banyak diperhatikan oleh semua pihak gitu ya, kemudian ada langkah-langkah koreksi kalau bisa dikatakan begitu dari Polri, dari mulai Polda NTB, kemudian dari Bareskrim, kasus ini kemudian akhirnya dihentikan kemarin hari Sabtu. Nah, cuman kalau kita lihat di beberapa kasus yang lain, paling tidak mungkin catatan kita ada 10-an ya, 10-an kasus-kasus serupa ya. Dan ini kan yang bisa dikatakan saya nggak tahu sebutannya ironis atau itu juga memprihatinkan, misalnya ada beberapa kasus serupa, misalnya si pelaku si korban yang kemudian menjadi pelaku kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian diproses di persidangan, ada yang bebas beruntung gitu ya, ada juga yang kemudian dihukum gitu ya. Ada kasus keliting misalnya, ada supir yang nabrak keliting kemudian divonis hampir 1 tahun gitu ya. Ada beberapa kasus lain yang sama dihukum gitu ya, karena mereka berdalil bahwa apa yang mereka lakukan adalah membela diri. Ini muncul isu soal disparitas gitu ya, dalam penanganan ini. Mas Akbar, Mas Wahyu, ada catatan isu soal ini? Ini kok agak beda-beda di tempat yang lain terjadi hal yang mungkin tidak diharapkan oleh para korban gitu ya, tapi sisi yang lain ini muncul. Saya nggak tahu apakah harus viral dulu kemudian ada koreksi atau seperti apa. Mas Akbar, Mas Wahyu? Ya, Mas Akbar. Oke. Baik, karena salah satu kasus yang Mas Eson tadi sebut, misalkan yang supir di Jogja waktu kelitih, itu kebetulan yang nangani itu LKBHNU. LKBHNU kebetulan karena saya kenal, mungkin Mas Eson juga kenal beberapa lawyernya juga, itu manggil saya bantu jadi ahli kasus tersebut. Kasus itu memang kenapa sampai pengadilan, karena mengejar, walaupun waktu itu saya mengatakan juga memang ada unsur pembelaannya juga, tetapi dia sudah lari tapi mengejar gitu. Tapi saya lebih mempertanyakan apakah meninggalnya itu karena ditabrak atau memang karena mereka juga ngebut kausalitasnya. Tapi memang ada beberapa disparitas itu yang bisa saya tekankan begini. Kenapa sih bisa terjadi disparitas yang sangat signifikan? Itu adalah karena aturan kita itu menyeratkan sebenarnya KUHP kita itu mensiratkan bahwa ketika ada alasan penghapus pidana dia harus masuk pengadilan karena tidak bisa dihentikan perkaranya gitu, tidak bisa dihentikan SP3 sehingga ketika ada dugaan perbuatan pidana dia masuk. Tetapi kan dalam penerapannya banyak kemudian menciptakan diskresi. Contoh diskresi yang paling sederhana saja itu adalah misalkan gangguan jiwa. Ini kita bicara kalau nggak pembelaan terpaksa ya. Karena kalau gangguan jiwa kan lebih mudah dibuktikan. Tinggal ada psikiater yang mengatakan dia punya gangguan jiwa gitu ya. Nah, akhirnya gangguan jiwa ini pun kebanyakan kepolisian takut melakukan ini seperti apa. Tetapi sudah ada risetnya yang mengatakan bahwa banyak kepolisian itu menggunakan diskresinya yang diberikan undang-undang kepolisian gitu ya untuk menghentikan perkara ketika ada gangguan kejiwaan. Nah, akhirnya kemudian berkembang ke alasan penghapus pidana lainnya. Salah satunya pembelaan terpaksa. Contoh kayak di Lampung sendiri, Kapoldanya ya sepertinya atau Kapolresnya itu mengatakan kalau ada yang melakukan pembelaan terhadap begal gitu ya, kita bukan mengatakan
begal dari sana, tapi mereka mengatakan kalau ada yang melakukan pembelaan terhadap begal malah diberikan apresiasi gitu. Tapi dasarnya apa ya? Kemudian yang mungkin kita bisa lihat adalah mungkin diskresi dari kepolisian juga dalam penanganan pidananya. Kenapa? Karena tidak ada aturan pokoknya. Makanya menurut saya ketika kepolisian, terutama Pak Sigit ya, berani melakukan kebijakan ini, tuangkanlah dulu di peraturan kepolisian, misalkan kayak Perpol 8 2021 kan tentang restoratif justice. Buatlah perpol penanganan ketika ada dugaan pembelaan adanya alasan penghapus pidana. Tidak hanya ini, misalkan contoh kayak dalam kasus eksekusi mati. Sebenarnya kan eksekusi mati membunuh orang ya. Kenapa dia nggak dipidana? Karena dia ada alasan melaksanakan perintah undang-undang gitu. Itu dalam KUHP pasal 51 juga selesai. Nah, makanya tidak pernah diproses tuh, bahkan tidak pernah disidik gitu. Tapi itu kan seperti aturan yang tertulis secara internal di kepolisian. Nah, dalam konteks ini menurut saya perlu disamakan persepsinya. Jika kewenangan penyidikan itu ditambah untuk menilai adanya alasan penghapus pidana, maka bisa diselesaikan dengan alasan keadilan dan kepastian hukum juga gitu. Seperti yang tersirat di pasal 30 Perkap Perkap 6 2019. Tapi kan itu unsurnya cuma penghentian penyidikan dapat dilakukan jika ada keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, umum sekali gitu. Nah, ini kan penafsirannya juga beda-beda. Makanya banyak, kayak di Bogor itu pernah ada yang membela diri pakai pistol nih, tapi karena membela diri pistolnya tertembak ke begalnya. Diproses juga akhirnya syukurnya bebas gitu. Kayak kakek kemarin kan ada kakek-kakek umur 70-an tahun yang membela diri karena dicuri ikannya gitu. Cuma karena dia membacok beberapa kali dia kena gitu. Kenapa kena? Nah, itu kan perbedaan perspektif tentang di pengadilan juga bisa gitu. Jadi pengadilan pun kita tidak binding force of precedent juga. Jadi yang dirujuk dalam kasus ini bisa jadi berbeda rujukannya dengan kasus lain. Itu sih. Dan kalau berhenti di penyidikan tidak bisa menjadi rujukan gitu. Karena kan kita juga nggak punya dokumennya. SP3-nya mana segala macam, dasarnya apa segala macam kita nggak bisa. Yang bisa kita jadikan rujukan yang sampai pengadilan. Makanya kenapa bisa sampai. Nah, menurut saya memang kita ada kekosongan hukum di situ yang perlu dibuat kebijakannya gitu. Begitu mungkin Mas Yusuf. Ya, Mas Wahyu sekaligus juga merespon kira-kira yang dilakukan oleh tambahan respon gitu Mas Wahyu, yang dilakukan oleh Polda NTB sudah tepat atau belum untuk kasus ini ya kira-kira? Kalau dilihat dari konteks peristiwa sebenarnya sudah cukup ya, dalam arti ada dua hal yang bisa yang ada dua manfaat yang bisa diperoleh oleh kita sebagai masyarakat. Yang pertama memang ada unsur kemanfaatan yang besar gitu ya, yang bisa diperoleh ketika kasusnya itu dihentikan. Yang kedua, rasa keadilan masyarakat paling tidak itu sudah terpenuhi gitu ya. Karena melihat konteks kasusnya ya, walaupun memang untuk kasus-kasus seperti ini konteks peristiwa itu tidak bisa dilepaskan dari keputusan yang atau diskresi yang harus dilakukan oleh kepolisian. Karena selain yang di NTB juga ada beberapa waktu yang lalu ada juga di Garut gitu misalnya. Ada pedagang tiap hari dia dipalakin oleh preman, ketika satu hari si preman itu datang dan mengamuk bawa golok misalnya, pedagang itu melawan. Kemudian dengan melawannya si pedagang, tangan si preman itu putus gitu karena kena bacok juga oleh pedagang ini. Ini kemudian pedagang jadi pelaku juga, menjadi tersangka juga gitu. Itu juga satu hal yang juga mungkin perlu dikaji kira-kira peristiwa yang terjadi di Garut ini bisa katakanlah adaptasi kebijakannya dengan peristiwa yang ada di NTB gitu ya, sehingga untuk kasus-kasus yang sama serupa gitu ya, pembelaan terpaksa itu putusannya juga sama, tidak berbeda-beda gitu ya. Tindakan yang dilakukan oleh kepolisian itu diharapkan sama gitu. Karena memang kalau lihat dari kecenderungan umum untuk kasus-kasus pembelaan terpaksa itu sebenarnya unsur-unsurnya ada kemiripan gitu ya, dan bisa di-track oleh setiap kepolisian sebenarnya bagaimana unsur-unsur pembelaan terpaksa itu terpenuhi atau tidak dalam satu kasus. Dan ini yang mungkin perlu akomodasi diketahui oleh semua anggota kepolisian, sehingga ketika ada peristiwa yang sama, nyaris sama gitu,
walaupun belum ada presidennya, belum dijadikan sebagai presiden, tetapi proses pengambilan keputusan atau langkah kebijakan yang dikeluarkan oleh kepolisian itu sama, gitu, relatif sama dan tidak menimbulkan reaksi yang berlebihan dari masyarakat, tidak dianggap sebagai mencederai masyarakat, tidak dianggap sebagai tindakan yang katakanlah mengingkari presisinya Kapolri, gitu. Bagaimana dengan Pak Kapolri dengan sangat lugas dan tegas ingin menjadikan Polri yang presisi, tidak hanya secara profesional di lapangan, tapi juga secara umum itu mendekatkan diri dengan masyarakat. Dan peristiwa-peristiwa seperti ini kalau penanganannya berbeda itu juga akan menjauhkan polisi dengan masyarakat. Itu yang mungkin perlu kita jaga, perlu kita berikan semangat agar kepolisian secara umum itu betul-betul meresapi bagaimana visi dan misinya Kapolri terkait dengan presisi Polri yang presisi ini, gitu Mas Eson. Terima kasih. Ya, Mas Wahyu. Sekarang kita ke Mbak Pungki anggota Kompolnas. Jadi ini menarik, Mbak Pungki, kan dulu sempat ada fenomena kalau nggak viral nggak diproses, kalau nggak viral nggak ada tindakan koreksi gitu ya, atau perbaikan gitu. Nah, bagaimana Mbak Pungki merespon ini? Jadi ini seperti yang saya sampaikan di awal, tanda kutip beruntung korban dari NTB ini kasusnya viral, karena kalau nggak viral bisa dipastikan kasus ini akan berlanjut ke pengadilan. Mbak Pungki merespon ini seperti apa? Jadi terkait dengan kinerja teman-teman kepolisian. Makasih Mas Eson. Jadi kalau saya melihat ini kejahatan jalanan ini memang salah satu dari yang terbanyak jumlahnya gitu ya. Ketika kami kunjungan ke Polda-Polda yang memang menjadi top ranking itu kejahatan jalanan. Nah, oleh karena itu memang polisi sebagai pelayan pengayom, pelindung masyarakat dan menegakkan hukum itu memang perlu saya perlu melihat dua hal yang penting. Pertama terkait dengan tindakan preventif preemptif dan yang selanjutnya adalah tindakan penegakan hukum. Nah, preventif preemptif ini gimana ceritanya kok tiba-tiba banyak banget begal dan polisi seolah nggak berdaya atau polisi seolah cuek gitu ya. Ini kan yang menjadi masalah dan perlu polisi cepat mencarikan solusinya. Kalau kita berkaca dari negara-negara maju misalnya, masyarakat itu diajak atau dilibatkan untuk menjaga lingkungan ya, Harkamtibmas gitu. Nah, termasuk juga di Indonesia kita sebetulnya sudah mengenal partisipasi masyarakat gitu melalui misalnya Siskamling, terus kemudian ada penjagaan oleh Satpam dan sebagainya, itu bagian dari hal tersebut. Tetapi dalam kurun waktu beberapa puluh tahun terakhir ini atau beberapa belas tahun terakhir ini kebiasaan untuk mengajak masyarakat menjaga Siskamling atau menjaga keamanan lingkungan itu pudar ya, jadi nggak banyak. Kalau saya dulu waktu kecil ingat bapak saya dalam seminggu berapa hari gitu ikut ronda bareng bapak di lingkungan RT atau RW gitu, model-model seperti itu. Nah, sekarang saya nggak melihat seperti itu, sehingga kemudian ketika kriminalitas semakin canggih, semakin sophisticated gitu ya, pelakunya juga semakin banyak, maka polisi jadi kelabakan gitu. Nah, jadi saya sih berharap upaya untuk preventif preemptif ini lebih digalakkan lagi sehingga kasus-kasus begal nggak akan mungkin terjadi ya kalau preventif preemptifnya ditingkatkan. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan penegakan hukum. Saya mungkin yang paling mudah kasus Lombok kemarin ini yang mungkin bisa jadi acuan. Dalam kasus Lombok kemarin itu yang pertama kali diterima oleh penyidik adalah laporan terkait kematian gitu ya. Nah, jadi terkait kasus meninggalnya 2 orang itu yang ditemukan oleh masyarakat, terus kemudian di TKP juga ditemukan ada bukti bukti motor, terus kemudian keluarga dari korban yang meninggal itu mengatakan anak saya pergi bersama beberapa orang. Nah, kemudian dicari orang-orang itu, kemudian disampaikan bahwa yang meninggal ini
dibegal oleh orang yang memiliki sepeda motor itu. Nah, oleh karena itu, kenapa kok kemudian si Amak Sinta ini dijadikan tersangka? Nah, ketika kemudian polisi menginterogasi Amak Sinta, sebetulnya perlu disampaikan bahwa kalau dia menjadi korban begal, maka perlu ada laporan juga gitu. Jadi Amak Sinta disarankan untuk melapor bahwa dia menjadi korban begal. Nah, oleh karena itu kemudian bisa masuk pasal pembelaan terpaksa tadi ya, pasal 49 tadi bisa masuk. Nah, saya melihat di sini hanya ada 1 LP gitu ya. Dari Amak Sinta nggak ada LP-nya, baru kemudian ketika diambil alih oleh Polda baru kemudian ada muncul kalau saya nggak salah seperti itu. Nah, ini kan juga menjadi koreksi ya terhadap proses penyidikan kasus tersebut, dan ini ya memang mesti harus menjadi tanggung jawab dari pembina fungsi reserse. Kenapa kok sampai terjadi seperti ini? Dan juga perlu diketahui kawan-kawan bahwa di Kompolnas sendiri kami setiap tahun menerima pengaduan-pengaduan masyarakat. Setiap tahun rata-rata kami menerima di atas 3.000. Jadi ketika saya di Kompolnas 2016 waktu itu udah sekitar 3.000-an laporan dari masyarakat, dan terakhir tahun 2021 itu sekitar 4.000-an, 4.200-an laporan. Nah, pada tahun Itu per ini tahun ya, Mbak per Pungki? tahun, iya per tahun. Dari tahun lalu sekitar 4.200-an ya, saya mohon maaf belum menunjukkan datanya. Nah, untuk tahun ini mulai Januari sampai April itu kami udah menerima 1.400-an laporan. Nah, jadi kan 4 bulan aja udah 1.400, jadi udah lumayan ya ininya kenaikannya. Nah, kami melihat dari laporan-laporan itu yang paling banyak memang mengeluhkan fungsi reserse. Jadi 90% dari semua laporan yang masuk itu semuanya fungsi reserse. Rata-rata yang dikeluhkan masyarakat adalah pelayanan buruk. Nah, jadi yang dimaksud pelayanan buruk misalnya adalah ketika masyarakat melapor ya, ada orang melapor, kasusnya tidak segera ditindaklanjuti ya dengan lidik-sidik. Nah, terus kemudian juga ada keluhan-keluhan misalnya SP2HP tidak diberikan sehingga update atau progres dari laporan tadi tidak diketahui oleh masyarakat. Nah, kemudian juga terkait dengan misalnya ada pelaku tapi pelakunya lari sehingga kasusnya terkatung-katung. Nah, hal-hal seperti ini yang sering dilaporkan ke Kompolnas, sehingga kita melihat juga sebetulnya yang memang harus banyak berbenah diri adalah fungsi reserse seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami melihat sebetulnya mindset berpikir baik anggota kepolisian maupun masyarakat sebetulnya juga masih heavy dengan penegakan hukum. Jadi ketika lapor kasus itu mesti harus diselesaikan lewat proses pengadilan, proses persidangan pengadilan. Nah, padahal ada banyak jalan yang bisa dilakukan untuk agar kasus bisa selesai dengan cepat, tidak harus ke pengadilan. Nah, ini yang memang masih menjadi kendala. Bahkan kawan-kawan polisi sendiri menyatakan bahwa ya mereka itu penegak hukum. Kalau ada kasus mesti langsung ditindaklanjuti. Sementara untuk orang-orang yang kemudian lebih ke preventif preemptif ini malah jarang gitu ya. Jadi semacam orang-orang yang di Babin Kamtibmas, di Binmas ya, yang mencoba untuk mengupayakan agar situasi Harkamtibmas kondusif, mencegah kejahatan, ini juga malah jarang gitu. Nah, jadi kami sangat merekomendasikan sebetulnya Kompolnas, arah bijak kami menyampaikan bahwa polsek-polsek itu diharapkan untuk tidak melakukan lidik-sidik, melainkan lebih banyak ke Harkamtibmas. Karena dengan Harkamtibmas polisi lebih dicintai masyarakat gitu ya.
Artinya bagaimana caranya polisi bisa menciptakan suasana di wilayah sekitar mereka, kantor mereka, itu suasana yang aman, nggak ada begal gitu ya, nggak harus misalnya masyarakat itu mengeluh karena ketika ada begal perlu harus lapor, terus kemudian polisi baru kemudian repot-repot menyidik seperti itu. Tetapi yang lebih dibutuhkan masyarakat adalah pencegahannya. Seperti itu, Mas Eson. Nah, kalau kembali ke kasus Lombok tadi ya, kalau kita bandingkan ada kasus yang lain misalnya kenapa kok korban begal yang juga pada awalnya dituduh pelaku ya, pelaku pembunuhan waktu itu adalah ketika si korban ini menangkis gitu ya, menangkis senjata yang ditebaskan oleh si pelaku. Nanti mungkin Mas Akbar mungkin bisa membantu untuk mengelaborasi terkait dengan kasus itu. Kenapa kok ini langsung diberikan SP3 sementara yang lain kok perlu diperpanjang gitu kasusnya. Nah, yang ini untuk yang korban dari Bekasi itu ketika itu dia tidak bawa senjata tajam. Nah, bedanya dengan yang di Lombok adalah di Lombok sudah bawa senjata tajam itu gitu. Meskipun dengan alasan untuk jaga-jaga karena dia jalan di tempat itu gelap dan rawan gitu ya. Di Lombok ada rawan begal sehingga polisi kemudian memutuskan bahwa yang bersangkutan menjadi tersangka. Nah, untuk yang kasus Bekasi korban tidak bawa senjata, dia hanya menangkis, tetapi tangkisannya memang dahsyat ya sehingga si pelaku begal tadi meninggal dunia. Nah, setelah itu si korban langsung lapor polisi gitu ya, langsung lapor polisi sehingga polisi bisa memproses bahwa ini korban begal. Nah, beda dengan kasus Lombok. Karena di kasus Lombok korban tidak langsung melapor sehingga kemudian dianggap ya sudah ini jadi pelaku pembunuhan seperti itu, Mas Eson kaitannya. Ya, makasih Mbak Pungki, tadi isu besarnya tidak hanya bicara soal penegakan hukum tapi juga isu soal pencegahan. Ini menjadi sangat penting karena memang konteks upaya pencegahan pelaku kriminalitas itu menjadi sangat penting ya Mbak Pungki ya. Nah, ini isu soal korban ya. Menarik misalnya kalau korban-korban seperti ini misalnya, saya tidak mau menyebut ini isu soal kriminalisasi, tapi mungkin bahasanya adalah ketika dia berjuang misalnya membela diri kemudian jadi tersangka, apakah ini bisa meminta perlindungan ke LPSK? Jadi apakah laporan pengaduan perlindungan ini seperti bisa masuk ke LPSK, Bang Edwin? Ya, Mas Eson. Ya. Ya, saya rasa bisa. Ya, karena memang undang-undang perlindungan saksi dan korban itu sudah memfasilitasi jaminan perlindungan hukum kepada para korban. Jadi para korban itu tidak bisa dituntut secara pidana maupun perdata ya, oleh pelakunya ya, dalam konteks bahwa pokok perkaranya dulu disampaikan oleh korban yang harus dibuktikan, yang harus diselesaikan. Gitu. Nah, jadi itu ada di ketentuan itu di pasal 10 Undang-Undang 31 2014. Di sisi lain saya ingin sampaikan begini ya. Memang dalam konteks teori ada fiksi hukum. Semua orang dianggap mengetahui hukum undang-undang. Tapi juga prakteknya kan ya seperti itu ya. Tidak semua masyarakat tahu hukum. Maksud saya ada baiknya juga kita tidak mengembangkan kewajiban yang berlebihan kepada korban untuk melaksanakan sesuatu sesuai dengan hukum, karena pengetahuan itu yang belum tentu ada di korbannya. Sementara di sisi lain, peristiwa itu bukan delik aduan. Ya. Peristiwa itu bukan delik aduan, delik umum. Jadi ya, situasi bahwa masyarakat secara umum tidak tahu tentang hukum juga ya harusnya juga bisa dipahami oleh aparat penegak hukum.
Artinya jangan kemudian dalih bahwa ada LP dari pelaku yang menjadi korban pembunuhan, tidak ada LP dari korban begal yang jadi pelaku pembunuhan, kemudian seolah-olah bahwa kemudian ya ini kelemahannya korban karena korban nggak melapor, gitu. Ya, tapi kan memang situasi secara umumnya juga kita menghadapi situasi di mana secara masyarakat tidak semuanya melek hukum ya, tidak melek hukum pidana dan segala macam gitu. Ya artinya itu juga harus dipahami. Gitu. Nah jadi di sisi lain juga kan dalam konteks pendekatan hukum pidana, memang setiap orang baik korbannya maupun orang yang menyaksikan kejahatan, kalau tidak salah kan memang boleh melakukan pembelaan. Gitu. Tentu memang ada batas-batasnya gitu. Nah soal batas-batas pembelaan itu, apakah pembelaan itu berlebihan atau tidak, ini nggak bisa dijawab murni oleh hukum. Ini harus dijawab secara pendekatan ahli. Ada mungkin ahli psikolog, ada ahli sosiolog, ya kan? Apa atau yang lain lah yang relevan. Misalnya soal orang menghujamkan pisau, korban menghujamkan pisau kepada pelaku lebih dari 1 kali. Itu situasi psikologisnya seperti apa? Gitu. Yang membuat korban melakukan seperti itu kan harus didalami oleh ahli psikologi. Soal korban bawa senjata tajam, itu situasi sosiologis seperti apa? Itu kultur di daerah itu seperti apa? Nah, di sisi lain kan juga yang harus kita sama-sama pahami, kewajiban untuk memberikan rasa aman kan ada pada negara. Hak atas rasa amannya ada pada korbannya. Ya. Jadi kalau kemudian kalau korban masyarakat menuntut hak atas rasa aman, ya implementasi seperti apa? Bisa nggak masyarakat, warga minta kepada polisi pengawalan kalau lewat tempat-tempat yang rawan, kalau jalan di malam hari? Ya. Gitu. Kan nggak mungkin juga polisi bukan ngajak teman ya, Mas Edwin ya? Ya iya, kan kewajibannya bukan di temannya, bukan di keluarganya. Kewajibannya kan ada di negara, ya. Ada hak atas rasa aman yang milik semua warga, ada kewajiban memberikan keamanan yang itu dilakukan oleh negara lewat aparaturnya, gitu loh. Jadi bukan soal ngajak teman atau keluarganya. Gitu. Boleh nggak warga ngajak aparat kepolisian? Temennya saya yuk, saya mau lewat situ, saya ada keperluan situ, gitu loh. Boleh nggak? Gitu loh. Ya kalau nggak bisa, ya itu nggak boleh, memang nggak mungkin. Ya tapi tadi saya sampaikan di awal, ya memang secara pidana ada pembelaan diri dimungkinkan, gitu loh. Gitu. Jangan kemudian kalau korbannya melawan, ya korbannya dipersoalkan. Ya memang karena juga dari pihak si pelakunya, ya pelaku begalnya juga nggak memenuhi aturan-aturan begal yang benar, gitu. Ya istrinya kan dia tanya dulu ke korbannya, ya dia bilang dulu, saya statement dulu, serahkan harta atau nyawa, ya kan? Serahkan harta atau kalau melawan jadi pelaku, tersangka. Jadi pelakunya harus diingatkan korbannya dulu. Di sisi lain gini ya, kalau korban tidak boleh melawan atas kejahatan yang mereka alami, ya termasuk juga terampasan harta benda mereka oleh pelaku. Sebaiknya kita kembangkan ini, Eson, hukum di mana korban kejahatan itu punya hak untuk menuntut restitusi atau kompensasi kepada negara, ya. Jadi saya nggak mau lawan nih kepada pelaku, ya kan? Itu saya serahkan aja supaya juga nggak ada yang saling terluka lah, baik pelaku maupun korban. Gitu. Saya serahkan harta benda saya, tapi negara kita harus buat keseimbangan sepertinya. Harus buat ada kompensasi buat korban yang menyerahkan harta bendanya kepada pelaku, ya. Karena melawan itu jadi pidana, gitu. Kalau melawan jadi pidana ya sebaiknya menyerahkan harta benda aja. Tapi kan seperti itu. Di sisi lain saya ingin sampaikan begini ya,
soal apakah ini harus dibuktikan dulu di pengadilan, atau diskresi penyidik, rasanya kan hukum itu dibuat ya, undang-undang dibuat kan untuk kepentingan masyarakat ya, bukan untuk mengabdi pada undang-undang itu sendiri gitu. Ya, maksud saya apakah kita harus melihat si korban ini mendekam dulu dalam penjara sampai kemudian diputuskan bebas oleh pengadilan gitu. Ya Allah, 1 hari di penjara aja rasanya seperti apa, apalagi nunggu sampai putusan pengadilan. Sementara posisinya korban gitu. Ya maksud saya ada common sense ya, ada ya teori-teori memang hukumnya memang bilang begitu, harus dibuktikan di pengadilan bahwa peniadaan pidana itu harus dinyatakan oleh pengadilan, termasuk kalau perlu tuntutannya oleh jaksa kan tuntutan tidak tuntutan gitu ya. Seperti yang waktu kasus di Tangerang itu yang waktu ibu-ibu jadi korban KDRT gitu. Ya tapi kalau kita yang ada dalam posisi si korban seperti apa gitu loh. Ya kan. Kalau macam Eson nih yang orang pasti ngelawan gitu kan. Kemudian karena ngelawan ada kesempatan buat pihak lain untuk tersangkakan segala macam, masukin aja dulu lah. Biar nanti pengadilan yang mutusin bebasnya gitu. Ya gimana? Maksud saya gitu, kita mau mengabdi pada undang-undang atau untuk kepentingan masyarakat ya gitu. Ya itu juga harus jadi bahan pertimbangan. Jadi yang juga nggak boleh dilupakan Eson, adalah kausalitasnya loh. Ya. Ini pembunuhan terhadap pelaku begal karena ada pembegalan. Kalau nggak ada pembegalan, si korban itu nggak melakukan, misalnya sampai terjadi kematian buat pelakunya. Dia nggak ada rencana untuk membunuh pelaku. Dia nggak ada rencana, nggak ada janjian. Kalau dia janjian, ini dia nggak ada janjian, nggak ada rencana ketemu si pelaku begal, ya kan? Gitu. Bahwa dia ada situasi antisipasi bawa sajam segala macam, ya itu yang menurut saya kita harus dalami kondisi sosiologisnya seperti apa, ya, geografisnya seperti apa, gitu. Kalau kita pernah ke daerah-daerah yang terdalam, yang jalannya rusak, nggak ada penerangan, rimbun, ya kan, gelap gulita malam hari. Nah, ya, memang logikanya atau antisipasinya orang bawa senjata ya wajar saja, gitu. Ya kan? Situasinya itu yang harus kita pahami, gitu. Jangan buru-buru menjas ya bahwa nggak boleh dong. Ya, kalau pakai pendekatan hukum ya jangan dong. Kita udah pelaksana belum? Bagaimana situasi di PKP, bagaimana kehidupan masyarakatnya, ya kan? Ya itu kan hukumnya hidup bersama masyarakat. Gitu. Jadi maksud saya teori kausalitasnya jangan dilupakan, jangan diabaikan. Ya. Jadi peristiwa ini terjadi karena ada pembegalan. Dan si pelaku yang menyebabkan si begal itu mati, itu adalah korbannya, korban begal. Bukan nggak ada, tadi saya bilang nggak ada niat dia, nggak ada rencana dia untuk melakukan pembunuhan, nggak ada niat dia untuk melukai orang lain. Gitu. Tapi karena ada begal ya kebetulan dia bawa pisau dan kemudian memang mungkin dia punya kemampuan bela diri, ya dia lebih di atas angin dibanding pelaku. Ya maksudnya mengendalikan para pelakunya gitu. Jadi kita sering menghadapi ini, Eson, peristiwa di mana korban ini ya kemudian dijadikan tersangka ya. Ada kasus korupsi itu kan yang Nur Hayati ya. Kemudian di Cirebon itu ada kasus yang melibatkan juga pengacara mantan anggota DPR RI ya, di puncak mobilnya dihancurkan oleh orang-orang di perusahaan. Mobilnya sudah dihancurkan, pelakunya belum ditahan, si pengacara malah jadi tersangka lagi. Nah, itu nggak viral kasusnya, tapi kita follow up dan kita komunikasikan supaya dihentikan. Beberapa kasus korban persetubuhan, ya sudah diperkosa,
sudah hamil, dia melakukan aborsi, ini tersangka kan, gitu. Padahal itu hamil karena pemerkosaan. Gitu. Nah, yang hal-hal seperti ini kan, ya memang kadang-kadang nggak cukup kita bicara soal hukum undang-undang aja. Kita perlu ada rasa kemanusiaan lah. Gitu loh. Bagaimana menempatkan diri kalau kita sebagai korban. Ya sekalipun juga sisanya juga hukum juga bisa memberikan ruang sih, memberikan argumentasi penguat bahwa hal itu bisa kita terima, kita benarkan. Asal dimensinya jangan hanya sebelah mata, tapi banyak dimensi lain yang harus kita tengok. Demikian Mas Eson, makasih. Ya, makasih Bang Edwin. Tadi sih soal kausalitas sebab akibat harus dicek kembali gitu ya, soal kenapa misalnya si korban melakukan tindakan misalnya yang mengarah ke pidana, itu kemudian juga harus jadi perhatian bagi teman-teman di penegak hukum. Isu yang lain juga soal ada yang bilang ini nestapa korban ya, artinya korban kena 2 kali ya, korban pidana kemudian jadi korban ketidakadilan karena kasusnya kemudian diproses oleh penegak hukum. Nah, ada kita ke ruang chat, Mas Akbar, Mas Wahyu, Mbak Pungki, Bang Edwin. Ada pertanyaan dari Dian Suryana untuk Mas Akbar, lebih tepat dibuat Perkap Kapolri atau Perpol untuk diskresi atau dalam revisi 49 Undang KUHP, karena harus pembuktian pengadilan. Diskresi juga pernah dilakukan di kasus sudah tersangka, berakhir SP3, bahkan dikasih penghargaan. Pertanyaan kedua dari Mas Julfikar Rais, izin bertanya pada narasumber, walaupun tadi ada beberapa yang sudah dijawab Bang Edwin ya, dalam kasus regal bukan tegal ya. Di NTB itu korban membawa senjata dengan alasan jaga-jaga. Apakah korban yang membawa senjata tersebut masih dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pembenar tindak pidana? Jadi kira-kira pertanyaan begitu. Mas Akbar, Baik. Mas Wahyu, teman-teman yang lain bisa responnya. Ya. Baik, mungkin saya merespon sekaligus ini masukan dari Bapak dan Ibu narasumber. Saya rasa sudah cukup baik ya, terutama tadi terakhir dari Pak Edwin, saya setuju. Memang yang jadi meme kebanyakan kan karena syarat pembelaan terpaksa itu banyak. Sedangkan satu, kita mahasiswa hukum pun kadang ditanya lagi belum tentu ingat, apalagi masyarakat yang nggak pernah belajar. Memang akhirnya jadi lucu-lucuan itu adalah memang nggak mungkin kita ingat nih kira-kira proporsional nggak ya subsidi, kan dalam keadaan tertekan. Betul, saya rasa memang perlu apa ya, dalam konteks ini memang perlu keberpihakan kepada korban lebih gitu. Nah ini yang saya rasa dalam aturan kita pun kalau kita lihat KUHP kita ya, walaupun RUU KUHP sudah cukup baik coba mengakomodir korban, tetapi aturan-aturan kita memang ini kelemahannya juga, ini tanggapan juga sebagian besar itu aturan tidak ada yang terlalu berpihak kepada korban, sehingga akhirnya menjadikan korban malah pelaku juga dalam banyak aturan. Nah, ini kemudian pertanyaan ini berkaitan dengan hal ini juga, ketika bagaimana kemudian apakah perlu dituangkan. Nah, ini yang saya rasa memang cukup baik kalau dalam tadi saya menanggapi dari Ibu Pungki juga karena melihat kasusnya secara detail. Jadi saya belajar juga, tadi saya lihat-lihat di media juga baru viral lagi alasan utamanya SP3 adalah tidak ditemukannya perbuatan pidana karena tidak adanya melawan hukum material maupun formil, yang sebenarnya juga itu unsur dari pasal 49. Dia kan menghapus perbuatan melawan hukum. Ketika perbuatan melawan hukumnya hilang, maka dia tidak lagi menjadi perbuatan pidana. Nah, makanya kalau putusan pengadilan pun dia menjadi putusan lepas. Nah, saya rasa sebenarnya kalau aturan konstruksi hukumnya seperti ini tidak perlu ada revisi lagi. Tetapi kenapa disparitas? Karena ini kan berarti penerapan hukum yang bisa jadi berbeda juga gitu. Ada yang menganggap oh kalau melawan hukum harusnya pengadilan nih. Nah, ini yang saya rasa perlu ada. Kalau sebenarnya bagusnya itu di KUHP ya diatur, tapi kan kita perlu yang jangka pendek nih. Kalau jangka pendek ketika Pak Sigit bisa mengeluarkan seperti ini, saya rasa Pak Sigit bisa memberikan anjuran gitu. Apalagi contoh di Jogja sekarang setiap malam tuh ada kelitih. Saya Pak rasa Sigit memang Kapolri ya, Mas? ya Bukan Pak Pak Sigit Sigit Kapolri. Dekan ya? Bukan. Pak Sigit calon rektor ya sekarang itu. Nah, itu bukan Pak Sigit itu. Jadi dalam konteks ini ya saya rasa memang perlu ada nih dari Pak Kapolri aturan yang memadahi ini sehingga terjadi di seluruh tempat sih gitu. Kalau terkait pembawaan senjata ini menarik juga ya, karena di sini itu salah satu pencegahan kelitih itu adalah
yang dilakukan pencegahan peliti itu kalau ada yang berkumpul-kumpul, mereka diperiksa. Kalau ada senjata tajam itu langsung diproses pakai undang-undang darurat tentang senjata api dan senjata tajam gitu. Tetapi kalau misalkan kita mau terapkan di kasus-kasus yang seperti NTB yang tadi memang wilayahnya itu adalah korban sehingga membawa senjata itu sesuatu yang wajib, ya itu menjadi pertanyaan juga ya. Jadi sebenarnya karena relevansinya juga dilihat membawa senjata tajam itu seperti apa. Karena akhirnya di sini di Jogja juga banyak orang yang menyimpan senjata sebenarnya untuk berlindung dari kelitih itu juga gitu sih, Bapak. Mungkin begitu, Profesor. Ya, Mas Wahyu ada catatan? Ya, kalau untuk membawa senjata tajam secara hukum memang di Indonesia tidak diperbolehkan gitu, bagaimana Undang-Undang 1251 tentang senjata tajam itu melarang setiap orang untuk membawa senjata tajam kemana-mana. Tapi kembali lagi kepada konteks sosiologis gitu ya, konteks Indonesia yang masih agraris dan juga beberapa wilayah yang masih belum terjangkau katakanlah situasi yang memungkinkan orang untuk merasa nyaman dan aman gitu, tentram di wilayahnya, itu juga akan mendorong orang untuk dalam tanda petik membawa senjata kemana-mana gitu ya. Kalau kita lihat di beberapa wilayah, misalnya di Jawa katakanlah orang setiap hari pasti akan bawa golok ke sawah misalnya, dan tidak menutup kemungkinan juga akan terjadi tindak pidana di pesawahan itu. Nah, ini yang mungkin juga pemahaman yang lebih luas, yang lebih baik dari aparat kepolisian terkait dengan konteks tidak hanya hukum, tapi juga sosiologis, antropologis di wilayah tertentu itu juga akan mempengaruhi proses penegakan hukum yang terjadi di wilayah itu. Yang kedua terkait dengan bagaimana proses pengumpulan barang bukti dan keterangan, full bucket-nya gitu ya. Jadi bagaimana proses penyidikan itu dilakukan secara komprehensif sehingga setiap barang bukti, setiap keterangan yang muncul itu diolah dengan analisis yang tajam yang bisa memberikan kesimpulan yang tepat gitu ya, untuk apakah peristiwa itu akan dilanjutkan atau tidak. Ini yang mungkin tadi kalau dilihat dari ceritanya Mbak Pungki, ada satu kekosongan yang terjadi dalam penegakan hukum di wilayah NTB terkait dengan bagaimana setiap orang yang menjadi korban itu harus melapor. Itu yang tadi Pak Edwin bilang, ada fiksi hukum yang betul fiksinya setiap orang harus dianggap tahu tentang hukum, tapi kita juga harus memahami tidak semua orang paham tentang hukum. Nah, ini yang mungkin juga perlu didalami lagi lebih dalam oleh aparat kepolisian terkait dengan bagaimana konteks kewilayahan, konteks geografis itu juga akan mempengaruhi proses penyidikan, sehingga kalau mereka paham mengenai konteks wilayah dan sosiologis, geografis, itu juga proses pengambilan keputusan dalam penyelidikan itu akan dilakukan secara hati-hati gitu ya. Walaupun yang tidak bisa kita lepaskan juga terkait dengan ahli. Bagaimana ahli bisa diajak diskusi lebih awal sebelum pengambilan keputusan. Gelar perkara akan menjadi salah satu batu uji yang sangat tepat gitu ya untuk mengambil keputusan apakah peristiwa itu tindak pidana, apakah terhadap saksi-saksi bisa dijadikan tersangka dan kemudian diproses ke berikutnya. Ini juga mungkin akan menjadi filter yang sangat baik untuk kepolisian memahami konteks kasus secara komprehensif dan juga memahami dampak yang akan terjadi terutama di masyarakat gitu ya, supaya tidak viral, supaya tidak menimbulkan kegaduhan. Semua harus dilakukan dengan baik dan hati-hati. Itu mungkin Mas Eson. Terima kasih. Ya, makasih Mas Wahyu. Ini pertanyaan terakhir nih, kayaknya mahasiswanya Pak Akbar. Buat Pak Akbar, mengingat menyebar di lini masa sekarang sudah banyak sekali nestapa penegakan hukum sehingga menyebabkan hilangnya objektivitas terhadap posisi kasus. Saya mau nanya kira-kira edukasi masif apa yang bisa dilakukan oleh kita sebagai mahasiswa hukum gak kewalahan memberikan informasi yang sama bagi masyarakat awam. Soalnya jika mengacu pada lini masa media sosial, saya ngeliat banyak banget yang ambil kesimpulan ngasal tanpa dasar. Mas Akbar, ini pertanyaan
mahasiswanya nih, Mas Akbar. Baik, Mas Eson, ini singkat aja karena memang sekarang itu kalau kita berpendapat di Twitter ya terutama ya, kalau kita melawan arus sedikit aja itu pasti banyak yang menyerang gitu. Jadi memang akhirnya padahal bisa jadi yang melawan arus itu adalah sesuatu yang perlu disampaikan juga gitu. Nah ini yang menurut saya sih nggak ada masalah ya. Ini kebebasan berpendapat aja. Jadi sampaikan aja dengan rasionya untuk memberikan pemahaman, nggak perlu ditakutkan. Tapi apakah perlu ada edukasi masif? Saya rasa sudah agak sulit ya. Jadi berkaitan dengan kasus ini aja, misalkan pembelaan terpaksa, apakah penetapan tersangka segala macam, ini perlu ini ya dalam konteksnya menurut saya diskusi yang terjadi di sosial media itu malah yang memberikan pemahaman kepada masyarakat gitu. Yang harapannya sih tidak menjadi salah gitu. Makanya tadi kalau misalkan visi integritas bisa menaruh diskusi kita yang dari berbagai pandangan ini di channel YouTube kan bisa memberikan pemahaman juga lebih kepada masyarakat. Yang kita nggak bisa langsung memberikan pemahaman semua sama, tetapi paling tidak kita memberikan apa yang kita tahu agar masif. Itu saya rasa Mas Esa. Oke, makasih Mas Akbar. Bapak Ibu, kita ada di penghujung diskusi ini. Ini mungkin penutup sekaligus. Jadi pertanyaan ini adalah kira-kira apa langkah perbaikan agar kejadian ini tidak terjadi berulang di kemudian hari ya. Ini buat semua narasumber mungkin masukan sarannya singkat. Kita sekarang mundur ke belakang dari Bang Edwin. Ya, ya kita tidak akan pernah berhenti untuk menghadapi kejahatan ya selama kehidupan masih ada. Kayaknya dari awal kehidupan sampai akhir kehidupan kejahatan tuh berjalan seiring. Tapi maksud saya menekan kejahatan itu kan menjadi bagian penting. Apakah faktor kejahatan itu karena faktor ekonomi atau faktor-faktor lainnya kan itu harus diatasi. Di sisi lain juga memang ada kewajiban dari negara lewat aparaturnya untuk menciptakan rasa aman. Jadi juga jangan kemudian kegagalan menciptakan rasa aman malah mengakibatkan korbannya jadi tersangka karena membela diri. Gitu. Ya. Di sisi lain memang menurut saya ada baiknya sepanjang aparatur keamanan belum bisa maksimal memberikan jaminan keamanan itu adalah memberikan apresiasi kepada para korban yang melakukan perlawanan, penindakan terhadap para pelaku pembegalan, gitu. Ya. Jadi membangun keberanian, menurut saya jauh lebih penting daripada kita memposisikan diri untuk ikhlas rela sebagai korban. Ya. Bahwa itu punya resiko, ya itu pilihan. Itu pilihan. Tapi maksud saya sisi lain tadi kita nggak mungkin minta pengawalan kepada aparat kepolisian karena kita berjalan di tempat gelap dan malam hari segala macam ya kan, tempat yang sepi gitu loh. Ya di sisi lain kita punya resiko, punya konsekuensi harta benda kita ya mungkin cuma itu satu-satunya yang berharga di rumah kita yaitu motor ya kan akan hilang gitu. Sementara motor itu untuk kebutuhan antar anak sekolah, antar istri pengajian ya, termasuk juga cari penghasilan di situ ngojek segala macam. Gitu. Ini bukannya sekedar motor sebagai benda, tapi motor sebagai alat, ya, sebagai alat dalam rumah tangga ya, untuk keharmonisan, untuk hubungan antar keluarga dan termasuk ekonomi tadi. Itu yang dipertahankan oleh si korban ini. Gitu. Nah itu menurut saya itu saya dukung yang disampaikan oleh Kapolda Lampung untuk memberikan apresiasi kepada mereka yang melakukan perlawanan. Gitu. Tapi di sisi lain, kalau memang kita tidak membolehkan korban melakukan perlawanan terhadap harta benda yang diambil oleh para pelaku, buat mekanisme baru aja. Korban yang harta bendanya dirampas akan diganti kompensasi oleh negara. Gitu. Ya kan? Karena memang tadi pelaku kejahatan timbul karena kegagalan negara untuk menindak kejahatan itu sendiri, untuk tidak melahirkan kejahatan sendiri. Ya sekalipun juga utopis istilahnya, tapi juga memang kalau kita bicara hak dan HAM ya memang ada di wilayah itu gitu. Tapi maksud saya jangan sampai kemudian kita ngomong soal hukum tujuannya bukan untuk kepentingan masyarakat ya, tapi hanya untuk kepentingan penegakan undang-undangnya saja.
Sementara yang merasakan, yang punya rasa itu bukan si undang-undang, yang punya rasa sakit, pedih, ketawa, bahagia itu manusia aja, ya si korban, si keluarga, segala macam gitu. Ya, si undang-undang sih nggak punya rasa apa-apa, dia benda mati aja yang kita buat. Ya, jadi jangan abaikan situasi korbannya. Hajakannya kita mau ngomong soal hukumnya begini loh, hukumnya begitu loh, janganlah. Ini hukum untuk kepentingan masyarakat, bukan hukum untuk kepentingan undang-undang atau hukum sendiri. Oke, makasih Bang Edwin. Mbak Pungki. Ya, terima kasih Mas Eson. Jadi saya prinsip saya adalah jangan biarkan masyarakat harus berhadapan sendiri dengan pelaku kejahatan gitu ya. Artinya itu nggak fair. Dan ini rentan kemudian ke depannya akan ada model-model main hakim sendiri, terus kemudian main klaim atau main tuding, main stigma seperti itu. Jadi bahaya. Maka butuh kehadiran negara, dalam hal ini polisi sebagai pelindung, pelayan, pengayom masyarakat dan kemudian penegak hukum. Nah, oleh karena itu saya menitik beratkan bahwa pencegahan kejahatan itu yang paling penting. Pertama, misalnya peningkatan patroli itu penting supaya jangan ada begal-begal. Percuma misalnya satu orang lawan begal terus kemudian besok masih ada begal lagi gitu loh. Kalau nggak ada pencegahan kejahatan, ini yang paling penting. Jadi polisinya mesti harus rajin keliling, jangan hanya duduk manis nunggu laporan seperti itu. Nah, kemudian razia juga penting karena ini kejahatan juga semakin berkembang. Jadi jangan sampai polisi hanya menunggu laporan. Kemudian yang kedua, bagi saya profesionalitas penegak hukum itu yang paling penting. Jadi ketika menerima laporan dan sebagainya, mengembangkan lidik-sidik dan kemudian sampai ada gelar perkara, ini yang perlu cermat dan hati-hati. Jadi polisi harus profesional dan mandiri dalam melakukan lidik-sidik ini, jangan sampai karena ada tekanan atau karena ada kepentingan-kepentingan yang lain, terus kemudian polisi jadi manut disetir seperti itu nggak tepat. Nah, kemudian yang ketiga, kita juga perlu edukasi pada masyarakat ya. Berani oke, tapi akuntabel gitu loh. Jadi mohon maaf, setelah melawan begal dan kemudian 2 begal terbunuh, ini nggak ada akuntabilitas untuk menyampaikan bahwa saya sudah membunuh. Ini mungkin ya bagian dari ketidaktahuan karena takut mungkin nanti akan jadikan tersangka dan sebagainya. Tetapi kita berkaca dalam kasus Bekasi ketika kemudian ada penjahat yang mampu dilumpuhkan dengan menangkis, terus kemudian yang bersangkutan si korban ini lapor polisi, ini ada akuntabilitas di situ. Jadi kita juga harus mengajarkan pada masyarakat jangan sampai masyarakat kemudian artinya jadi kemudian ini dianggap biasa, nggak ada nyawa loh yang dihadapi seperti itu. Nah, meskipun juga resikonya nyawa sendiri kemungkinan akan hilang, tetapi ketika kondisinya nyawanya selamat dan ada nyawa orang lain yang hilang, ini yang memang mesti harus dilaporkan pada pihak yang berwajib. Kita tunggu nanti SP3-nya, kalau misalnya pihak keluarganya yang diduga melakukan begal itu melakukan pra-peradilan, ya memang itu mesti harus dihadapi seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah perlu juga mengedukasi untuk pencegahan kejahatan dengan cara-cara yang istilahnya bisa dilakukan oleh masyarakat, misalnya bela diri seperti itu, kemudian dengan berbagai macam peralatan, ada misalnya pakai semprotan cabai dan sebagainya, itu bisa dipakai untuk mencegah kejahatan, sehingga masyarakat juga tidak kemudian melakukan pembelaan diri yang sifatnya terpaksa seperti itu, sehingga ini akan menjadi perdebatan lagi. Seperti itu, Mas Eson. Saya rasa kita juga harus fair juga bahwa yang harus dievaluasi tidak hanya negara, tetapi juga masyarakat perlu kita ajak untuk bersama-sama mengajak supaya kita sama-sama menjaga negara ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Oke, makasih Mbak Pungki. Ada 3 catatan tadi isu soal keaktifan teman-teman di kepolisian. Jadi nggak hanya nunggu laporan, tapi juga aktif, misalnya patroli, razia, dan sebagainya. Kemudian tetap mendorong profesionalisme kinerja mereka, terus juga edukasi kepada masyarakat. Jadi yang harus juga diingatkan tidak hanya penegak hukum, tapi juga masyarakat. Walaupun tadi yang isu soal semprotan cabai ini
perlu juga jadi catatan, Mbak. Kalau cabenya mahal, nah itu gimana itu? Pakai semprotan yang lain, lada. Pakai cabai-cabean Lada. berarti. Oke, Mas Wahyu. Ya, kalau dilihat dari proyeknya Kapolri terkait dengan presisi gitu ya, ada 3 hal yang mungkin perlu kita dorong lebih kuat ya, bagaimana pelayanan penataan organisasi, pelayanan masyarakat dan juga pengawasan dari internal kepolisian juga perlu ditingkatkan secara cepat dan berimbang, sehingga peristiwa-peristiwa yang katakanlah menyita perhatian itu tidak terlalu banyak menjadi sorotan gitu ya, sehingga betul-betul kepolisian bisa menjalankan tugas secara profesional dan adil, betul-betul mengayomi masyarakat, sehingga mungkin peristiwa-peristiwa yang terjadi di Garut, di NTB tidak terjadi lagi, terutama peristiwa-peristiwa yang bisa atau sering dijadikan meme oleh masyarakat misalnya. Ini yang juga akan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada kepolisian. Kasus terakhir misalnya ada baru tadi malam kalau tidak salah, ada pengendara motor, dia lari kencang begitu melihat kepolisian gitu ya, begitu melihat polisi, padahal ketika didekati polisi itu mau membagikan takjil gitu ya. Ini juga satu hal yang perlu kita lihat secara utuh, bagaimana polisi dapat meningkatkan kepercayaan dari masyarakat gitu ya. Jangan sampai masyarakat takut melapor, takut melihat polisi gitu ya. Itu saya pikir yang perlu kita dorong lebih, dukung lebih kuat kepada kepolisian gitu ya. Itu Mas Eson mungkin. Ya, wajah polisi yang humanis ya, itu juga menjadi menarik ya Mas Wahyu. Tadi sebenarnya niatnya pengen ngasih takjil, tapi dipikir mau nangkep atau mau razia. Oh, razia, betul. Jadi ini ya hampir semuanya begitu kelihatannya Pak Wahyu. Jadi kalau lihat polisi lagi pada kumpul-kumpul, wah ini razia ini. Padahal sebenarnya niatnya adalah sosialisasi atau dibagi takjil. Mas Akbar, terakhir. Baik, siap Mas. Ini menanggapi yang itu tadi dari Pak Wahyu. Jadi memang kemarin juga waktu dengan konsep Humanis ini malah satpam-satpam itu juga berpakaian seperti polisi, itu kadang berkumpul dikira razia pada putar balik juga. Nah ini juga itu kan juga banyak praktik yang unik-unik juga ya. Nah kalau misalkan dari saya, menurut saya ketika tadi dengan tujuan polisi humanis ini, terutama bisa dibuktikan dari kebijakan-kebijakannya yang berkaitan dengan restoratif justice Perpol 8 2021 itu sebenarnya menunjukkan ada upaya dari kepolisian untuk melihat kasus itu tidak dari segi hukumnya aja, tapi bagaimana implementasinya juga melindungi lebih banyak orang. Nah, kalau menurut saya ketika dalam konteks ini, seharusnya ketika menilai melawan hukum material atau formil bisa diserahkan kepada kepolisian, menurut saya nggak ada salahnya gitu dibuat aturan yang lebih umum, yang bisa berlaku gitu, yang tidak bisa menjadi disparitas antar penyidik. Jadi penyidik misalkan di Lampung tadi dengan penyidik di Lombok sangat berbeda gitu proses penegakan hukumnya. Nah ini harus ada satu ketentuan yang dibuat dalam internal kepolisian aja ketika mereka menanggapi kasus seperti ini. Tetapi dengan batasan juga bahwa tadi disampaikan juga kita harus bisa mencegah eigenrechting, main hakim sendiri. Nah ini yang juga harus jangan sampai menjadi modus operandi. Kenapa kemudian ada batasan dan syarat mencegah itu eigenrechting atau main hakim sendiri gitu, sehingga kita bisa melindungi korban juga tapi mencegah modus operandi yang lain. Begitu mungkin Mas Eson. Ya, ini suka jadi jok juga nih Mas Akbar. Katanya kita nggak boleh main hakim sendiri, tapi kalau bareng-bareng boleh nggak? Pertanyaannya boleh, begitu. betul juga. Itu yang kemudian suka ditanyakan masyarakat. Ya, teman-teman semua peserta, kita berakhir diskusi kita kali ini. Terima kasih ke semua narasumber, Mas Akbar. Terima kasih banyak. Mas Wahyu, Bang Edwin. Terima kasih Mas Eson, terima Mbak kasih. Pungki, Mas Diskusi yang Akbar, sangat Bang menarik. Edwin. Terima kasih. Pak Wahyu, Pak Bung. Maaf mengganggu siang dan hiburan teman-teman semua. Jadi diskusi ini kita akan rekam dan kemudian kita akan upload nanti di YouTube Visi Integritas ya. Mantap. Nanti kita juga akan share ke teman-teman narasumber. Sekali lagi terima kasih semua narasumber, semua peserta. Kita ketemu lain waktu dan tetap sehat ya. Makasih.
semua. Terima kasih Ya, semua. terima kasih. Sehat-sehat. Selamat Terima bertugas. kasih, Bang. Makasih, Bang semua. Edwin. Makasih, Izin live ya, Profesor, Bu makasih. Vicky. Yuk, terima kasih. Izin Yuk. live.